Makan mie pakai nasi, makan gorengan pakai nasi, makan roti pakai nasi, bahkan makan nasi goreng ya pakai nasi. Wah ilah cik. Intinya kalau nggak makan nasi nggak kenyang. Nasi memang sudah menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. Bahkan istilah belum makan kalau belum makan nasi sudah menjadi slogan unik pencinta nasi. Tapi ternyata bagaimana kecintaan ini menjadi kebiasaan atau normalisasi yang justru berbahaya. Loh kok bisa? Jadi inilah bagaimana nasi menjajah Indonesia. Nyatanya sejak dulu Nusantara memiliki beragam makanan pokok, mulai dari jagung, singkong, sagu, umbi-umbian, dan lain-lain adalah makanan pokok masyarakat Indonesia berdasarkan geografi mereka. Nasi pada saat itu hanya dominan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Itu pun karena pengaruh kerajaan-kerajaan besar. Tapi sejak tahun 1970 semua berubah. Indonesia menerapkan swasembada beras, di mana pemerintah Indonesia menganggap kalau sebuah negara yang maju itu makanan pokoknya adalah nasi putih. Bahkan menganggap jika makanan pokok kalian itu bukan nasi, ya rawan dicap sebagai orang endeso atau miskin. Dari sini beras menjadi kebutuhan primer masyarakat Indonesia. Dan kebijakan ini berhasil total. Masyarakat Indonesia menormalisasi kalau nasi adalah makanan pokok baru mereka. Ini didukung oleh pemerintah yang jika memberikan bansos, tunjangan makanan, dan lain-lain selalu berupa beras, tanpa sadar mendidik masyarakat kita untuk selalu makan nasi. Selain itu nasi memang secara rasa memiliki rasa yang netral dan tekstur yang pas, sehingga mudah diterima hampir seluruh pulau. Sejak inilah nasi menjadi benar-benar makanan wajib. Di titik ini masyarakat Indonesia selalu makan apapun itu dengan nasi. Mereka bisa makan Indomie 2 bungkus, mereka bisa makan roti 2 lapis, mereka bisa makan banyak buah-buahan, tapi perut mereka tidak akan merasa kenyang karena tidak ada nasi. Ini juga semakin didukung dengan masakan khas Indonesia, mulai dari rendang, olahan balado, sambal, dan lain-lain, selalu memiliki rasa yang cenderung kuat banget. Entah itu keasinan, kemanisan, dan lain-lain. Semua itu disengaja karena memang makanannya itu didesain untuk dimakan bersama dengan nasi, yang memang bisa menyeimbangkan cita rasanya. Bahkan menu-menu luar negeri, sebut saja steak, fried chicken, burger, dan lain-lain yang umumnya dimakan menggunakan roti atau kentang, ketika masuk Indonesia sudah pasti muncul varian menu yang partnernya itu pasti nasi. Dengan semua ini, istilah seperti nggak makan nasi nggak kenyang, belum makan kalau belum makan nasi, jelas menjadi slogan bahkan prinsip masyarakat Indonesia yang tanpa sadar di balik slogan unik itu nyatanya berdampak brutal ke masyarakat kita sendiri. Sekilas budaya konsumsi nasi Indonesia itu unik, tapi slogan belum makan kalau belum makan nasi itu cukup jadi slogan aja. Karena secara praktek dan faktanya orang Indonesia jadi memiliki kebiasaan double karbo atau karbohidrat ganda. Umumnya manusia normal perlu nutrisi dan gizi yang seimbang. Karbohidrat cek, protein cek, serat cek, dan jelas vitamin. Masalahnya di Indonesia tak jarang jika makanan mereka ini ya kandungannya hanyalah karbo ditambah karbo lagi. Mie instan ditambah nasi, double karbo. Gorengan ditambah nasi, double karbo lagi. Kebiasaan ini bahkan tidak hanya berkutat pada nasi semata, tetapi jajanan-jajanan Indonesia itu sendiri. Seblak yang isinya hanyalah perkerupukan dan peracian, hanyalah makanan karbo yang dibungkus dengan karbo lagi. Dunia peracian seperti cireng, cimol pun itu juga sama. Dengan indeks glikemik yang tinggi, nasi akan dicerna langsung menjadi glukosa yang kadang membuat lonjakan gula darah yang tinggi. Masih mending jika studi kasusnya adalah orang-orang dengan kerja fisik yang keras, petani, kuli bangunan, pekerja lapangan, dan lain-lain. Karena walaupun mereka makanannya mau nggak mau double karbo atau dominan karbo, karbohidrat yang dimakan nyatanya langsung dibakar habis dengan aktivitas fisik mereka. Meskipun secara panjang
ya memang berhati-hati juga. Tapi bagaimana jika studi kasusnya seorang anak sekolah yang masih dalam tahap pertumbuhan, seorang ibu hamil, atau seseorang yang aktivitas fisiknya itu ya tidak berat-berat amat, apalagi di zaman modern sekarang, yang jelas akan berujung pada dampak-dampak yang memang sudah terjadi sejak lama. Nyatanya masih banyak anak-anak Indonesia yang kurang gizi atau stunting. Banyak juga masyarakat Indonesia yang kelihatannya itu kurus, tapi perutnya itu cenderung besar atau buncit, yang biasa disebut dengan skinny fat. Kasus tadi jelas adalah bukti kalau orang Indonesia terlalu banyak karbohidrat dan melupakan gizi yang lain. Permasalahan ini terkadang bukan sepenuhnya salah masyarakat, meskipun memang ada masyarakat yang denial dan kurang literasi gizi, tapi nyatanya ekonomi negara yang membuat makanan-makanan protein atau bergizi itu menjadi lumayan tinggi. Jangankan nutrisi lain, bintang utama kita di video ini yaitu nasi aja sebenarnya tergolong memiliki harga yang lumayan juga, yang berujung mereka hanya mampu makanan olahan yang bahkan bisa lebih berbahaya dari nasi itu sendiri. Jadi sebenarnya fenomena double karbo tidak sepenuhnya salah kalian. Nyatanya kita sudah hidup di negara yang habit dan kebiasaannya yang memang seperti itu. Makanan sayur, salad, ataupun makanan yang nutrisinya itu seimbang dan dalam tanda kutip sehat selalu digambarkan dengan makanan yang mahal, premium, dan high class. Mayoritas orang Indonesia juga masih saja mengedepankan yang penting kenyang dan puas ketimbang gizi. Edukasi gizi di Indonesia juga masih kurang, dan tak jarang pola asuh orang tua yang mendidik anak mereka untuk makan apa yang ada, karena prinsipnya lagi-lagi yang penting kenyang. Ditambah bahan baku yang harganya tidak jelas, bahkan cenderung semakin mahal. Indonesia seolah masih menganggap kesehatan itu ya memang mahal, padahal kesehatan adalah kebutuhan dasar seorang manusia, yang berujung nasi memang sudah menjadi identitas kita. Tapi ketika kenyang dan puas menjadi satu-satunya tujuan hidup, ya jelas itu bermasalah. Sehat itu tidak mahal, tapi itu kebutuhan penting. Proteinnya tidak harus daging, susu, ataupun gizi-gizi lain itu juga nggak harus salad-salad yang harganya overpriced. Masih ada tahu, masih ada tempe, dan masih ada telur. Usahakan membuat nasi sebagai partner makanan-makanan yang gua mention tadi, bukan sebuah karakter utama yang berdiri sendiri. Terima kasih telah nonton video ini. Gimana? Apa kalian bisa hidup tanpa makan nasi? Silahkan komen. Tidak apa-apa jika kalian pencinta nasi, entah itu sebagai hidangan ataupun identitas budaya. Tapi lagi-lagi jika kecintaan ini menjadi terlalu melenceng yang berdampak pada kesehatan sendiri, jelas akan jadi masalah besar. Masih banyak cara menikmati nasi dengan sehat. Kenapa harus makan nasi dengan cara brutal alias double karbo? Kalau masih bisa makan nasi dengan ayam goreng, makan nasi dengan telur, dan makan nasi dengan protein-protein yang sebenarnya masih banyak kok protein yang murah. Terima kasih juga kepada member channel Dazzle yang udah support lebih di channel ini. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.